Anda dicap bodoh selamanya. Messi itu teman saya waktu kecil. Nah, rumput tetangga lebih hijau biasanya Kak Aldo. Tapi tidak lihat tai-tainya di Betul. bawah. Kebetulan ada teman saya Siapa ini? Dan Waktu kita yang speknya kayak Nabi. itu yang kalau sepi ya kita tutup. Sama dengan Saya gak bisa patut bos. 20.000. 20.000 ya. Halo teman-teman, di sini saya akan membedah buku bersama teman-teman saya yang ganteng-ganteng ini. Ayo, silahkan perkenalkan satu-satu. Perkenalkan, nama saya Habib Rizky Kusuma Prasetyo, bisa dipanggil Habib. Perkenalkan, nama saya Geraldo Trisna, biasa dipanggil Aldo. Saya sendiri Leonardo. Di sini saya akan membedah buku Mindset. Apa itu Mindset? Sebelum kita masuk ke intinya ya, kita buka dulu dari awal ya. Ini buku ini tuh diciptakan oleh siapa? Buku ini sih dibuat oleh Carol S. Dweck, PhD, penulis buku paling laris Self Theories. Jangan lupa Kak Leon ini juga direkomendasikan oleh Renal Kasali karena selain prestasi akademik itu juga ada prestasi yang lain dengan mindset yang bagus dan sehat akan menimbulkan atau membuat anak itu menjadi tidak takut untuk gagal. Sangat menarik sekali buku ini ya. Di awal ini memang ada kutipan dari Renal Kasali dengan tulisan, dengan buku ini kita bisa memperbarui cara mendidik dan membesarkan anak-anak kita. Karena ada faktor lain selain prestasi akademik yang harus dibangun untuk melahirkan kehebatan. Selamat membaca dan bersiaplah untuk membuka pintu-pintu perubahan. Quotes dari Renal Kasali seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Habib tadi ya. Betul sekali. Jadi buku ini sepertinya sangat bisa untuk mempengaruhi ya Kak Habib ya. Betul sekali. Untuk kita melihat cara pandang, mindset, cara pikir kita ke depannya ya. Betul. Betul ya. Untuk apa? Buku ini itu dibuat dari tahun berapa ya? Saya bedah-bedah buku ya, saya bedah kayak dokter. Wah, spesialis, maaf. Ini buku ini dibuat tahun 2016 dan kemudian direvisi tahun 2022. Berarti buku ini sudah lama 2016, cuma karena mindset ini kan memang sangat berpengaruh dalam kehidupan. Maka dari itu mungkin sepertinya setiap tahun itu mungkin dibenahi, ditambah, apalagi dengan pola pikir, dengan generasi anak zaman sekarang kan yang semakin berubah-berubah. Mungkin seperti itu ya. Oh iya, dibuat supaya lebih sempurna. Wah, baik sekali. Lalu untuk penerbit dari buku ini itu siapa? Dapat disingkat Menjadi PT Baca. Aduh. Oke, ayo kita bedah ya. Dari kata pengantar ini ada judulnya Orang-orang pintar yang terkurung dengan pikirannya sendiri. Mungkin dari awal, mungkin dari bab awal ini kita mungkin sudah langsung apa ya, istilahnya kita langsung orang-orang pintar yang terkurung pikirannya sendiri. Kita langsung berpikir-pikir dari A sampai Z ini pasti ya. Kalau menurut ini sebelum kita masuk ya, mungkin aku akan bertanya ke Habib dulu. Iya. Menurut Habib mindset itu bagaimana? Kalau sebelum dari buku ya, Kita dari kita pribadi. sebagai orang awam mungkin Iya, ya, sebagai betul. orang awam melihat mindset itu seperti apa. Sangat luas sekali kan Iya, mindset betul. ini. Mindset itu kan tidak, menurut saya itu tidak bisa dikatakan seseorang bermindset ini itu salah atau betul, itu kan tidak bisa kita simpulkan menjadi seperti itu. Jadi kita juga harus melihat kenapa orang itu bisa berpikiran seperti itu, bermindset seperti itu, kan karena ada sebab dan akibatnya. Iya. Mungkin karena ada tekanan dari masa kecilnya atau ada penolakan, ada semacamnya yang mungkin membuat mindsetnya itu menjadi seperti itu, kan juga bisa berpengaruh menurut saya Kak Aldo ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita bicara mindset itu seluruh di dunia ini mungkin menurut saya tidak ada yang bisa dikatakan salah maupun benar. Itu kan menurut pandangan masing-masing saja, itu ya juga bisa kita lihat orang kan juga bisa dari mindsetnya juga begitu. Itu sih kalau menurut saya Kak Aldo ya. Bagus sekali ya Habib pengertiannya. Kalau gitu kita lanjut lempar ke Leon ya. Ya, silakan Iya. Kak Leon ya. Bagaimana pengertian mindset ya? Kalau menurut saya sendiri, kalau mindset itu kayak pola pikir seorang ya, untuk tidak ada yang benar atau tidak ada yang salah, tapi hanya untuk pola pikir seorang untuk melihat sesuatu yang untuk lebih ke depannya itu bagaimana, atau apa ini itu maksudnya gimana atau bagaimana gitu. Itu saja sih. Oh iya, berarti dapat kita simpulkan dari dua ini, mindset itu dapat sangat mempengaruhi kehidupan kita ke depan. Bagaimana cara kita melihat hidup? Kan tidak ada yang salah kan, tadi dijelaskan juga kan. Tidak ada yang salah, tapi bagaimana kita mau melihat hidup ke depannya? Apakah kita mau maju, apakah kita mau stuck di tempat yang sama, atau mau bagaimana? Tidak ada yang salah. Pasti tidak ada yang salah, cuma bagaimana kita menghadapi hidup ini dari mindset kita sendiri-sendiri. Pasti kan mindset tiap orang itu beda-beda kan. Betul. Ada yang pengen jadi pengusaha, ada yang nggak pengen, ada juga yang
pengennya hanya stuck di sini saja tapi berada di zona nyaman dan sebagainya kan pasti banyak macam-macam ya. Ya untuk apa nggak ada yang mau tanya ke saya ini pengertian mindset ini. Wah, pengertiannya mindset itu apa menurut Aldo sendiri? Iya, Kak Aldo sendiri bagaimana mindset itu seperti Kalau apa? menurut saya itu mindset ya hampir sama dari yang disebutkan tadi. Mindset itu menurut saya pola pikir. Pola pikir itu kan tiap orang kan pasti beda-beda. Sama-sama pengusaha pasti pola pikirnya pun berbeda. Tapi pasti tetap ada kesamaan, ada yang berbeda. Namanya manusia kan pasti berbeda-beda ya kan. Betul sekali Iya. Kak Aldo ya. Tapi di mindset ini kita harus memiliki mindset itu yang maju, yang kita berkembang. Jadi kita nggak bisa kalau maju gerak berarti. kita hanya diam saja gitu kan nggak bisa. Kita harus selalu melihat ke depan, kita harus selalu berkembang. Pertama kita target di sini, tapi kita terus naik. Jadi kita bisa semakin menjadi orang sukses. Terus mindset itu menurut saya itu mempengaruhi. Jadi kita mau bisa sukses atau tidak itu tergantung mindset kita. Betul. Bagaimana tanggapannya? Betul. Ya berarti naik seperti naik anak tangga gitu, tangga naik yang semakin Perlahan. tinggi. Jadi mindset itu juga bisa membantu kita juga ya dalam menentukan kesuksesan, tapi juga tidak hanya mindset saja, kan banyak faktor lain juga yang dapat menentukan kesuksesan. Namun mindset ini juga Salah satunya penting ini. juga, salah faktor paling penting juga di dalam diri kita sendiri, karena dengan mindset yang bertumbuh seperti tadi yang kita sudah pernah bahas, mindset bertumbuh itu kan dimampu lebih tangguh untuk menghadapi kegagalan serta tidak takut untuk mencoba hal-hal baru dan takut akan kegagalan begitu. Menurut Kak Leon apakah ada tambahan lagi? Kalau menurut saya sih sudah cukup sih, kalau nanti ditambah terus nanti tambah pakai telur nanti. Aduh. Pakai spesial ya. Aduh. Iya, betul sekali ya. Ini dari pandangan kita sendiri bertiga kan ada memang berbeda-beda. Ini juga disebutkan di sini ya. Ini kita mulai masuk ke buku. Kita mulai bedah bukunya ya. Yang pertama ini ada di bab 1, jenis-jenis mindset. Itu ada diterjemahkan seperti mengapa manusia itu berbeda-beda, lalu apa arti semua ini, terus juga jenis-jenis mindset yang seperti yang kita bicarakan tadi kan, ada yang berkembang, ada yang mindsetnya tetap dan sejenisnya lah, seperti itulah ya. Nah itu di bab 1 ada mengenai itu buku ini, itu sangat penting. Lalu untuk di bab kedua ini ada memahami mindset. Apakah sukses menyangkut pembelajaran atau membuktikan bahwa Anda cerdas? Mungkin menurut Kak Habib, bagaimana dengan kalimat ini? Apakah sukses menyangkut pembelajaran atau membuktikan bahwa Anda cerdas? Jadi banyak orang bercakap atau ya di rumor-rumor di kalangan masyarakat itu, bila kalian tidak cerdas maka kalian akan selamanya tidak cerdas, begitu kan, pernah dengar? Oh iya. Jadi kalian dicap bodoh dan Anda dicap bodoh selamanya. Ya. Itu kan di dalam buku ini sudah dijelaskan bahwa bodoh itu tidak ada, yang ada itu kita tidak mau belajar, begitu. Jadi jika saya setuju itu ya, dengan pendapat Kak Habib ini. Jadi menurut saya sih memang tidak ada orang bodoh di dunia ini, yang ada itu tidak ada orang yang mau yang ada itu hanya orang malas. Orang malas begitu Kak Leon. Iya, betul. Benar. Jadi orang cerdas itu kan dikatai kamu bodoh dari kecil misalnya, kan dia sudah terkena tekanan begitu ya. Sehingga ketika dewasa dia itu bisa takut. Di dalam buku ini saya menekankan seperti itu. Jadi takut untuk mencoba hal baru karena ada dogma-dogma seperti itu Kak Aldo dan Kak Leon ini. Iya, setuju sekali. Berarti dia masih di zona nyamannya terus tidak berani keluar gitu karena tertekan sebelum-sebelumnya. Nah, itu betul Kak Leon, itu salah satu contohnya fixed mindset tadi yang seperti itu, dia tidak mau keluar dari zona nyaman, tidak mau berkembang. Mungkin ini saya mau lempar pertanyaan ke Kak Leon, tapi ini bukan di bab 2 karena kan nanti kalau di bab 2 kita bagi satu-satu semua, waktunya ini kan nggak cukup ya. Kita untuk menghemat waktu kita lanjut ke bab selanjutnya ya. Bab ketiga ya, kita ke bab ketiga. Ini ada kebenaran tentang kemampuan dan pencapaian. Nah, ini bagaimana pendapatnya Kak Leon tentang kebenaran tentang kemampuan dan pencapaian? Kebenaran tentang pencapaian. Kalau kebenaran tentang pencapaian ini sepertinya itu kalau kita akan mencapai sesuatu, akan mencapai cita-cita itu harus dengan benar-benar dijalankan sesuai apa yang sudah kita miliki dan dikembangkan lagi supaya menjadi lebih baik
Iya, betul sekali. Itu kita memang harus untuk mencapai tujuan, kita memang harus selalu bekerja keras intinya lah. Harus benar-benar Nggak bisa itu. sungguh-sungguh. Nggak bisa Jika kita gagal kita harus bangkit lagi begitu kan ya. Iya. Jadi tidak ada yang instan dan tidak ada yang sekali jadi itu langsung berhasil kan tidak betul mungkin. sekali, nggak ada yang instan lah. Kita harus berproses terus. Betul. Kan Nah, ada proses. banyak pepatah juga yang mengatakan kan apalagi kita masih muda, habiskan masa gagalmu di waktu muda lah, Nah, seperti saya itu. itu Itu terenyuh saya mendengar iya, kata betul. itu Itu ya, untuk betul. untuk itu Terenyuh salah sekali. satu untuk cara kita dari coach itu kita juga bisa apa ya, merubah cara pandang kita. Betul, memotivasi. Iya, betul. Memotivasi Motivasi itu kita kita. untuk selalu maju. Kita Betul. coach itu pun ada dua, ada satu yang cari aman istilahnya. Dia kasih kita orang malas orang itu tetap ada coachnya yang baik-baik. Tapi kita kalau bisa jangan pakai coach yang itu. Kita pakai coach yang membuat diri kita selalu berkembang. Harus seperti itu kan. Bagaimana Kak Habib? Coach yang berkembang itu seperti apa Kak? Ya Abdul? seperti yang Mungkin saya sebutkan tadi. Itu kan itu membuat kita untuk selalu kalau berkembang. saya pribadi coach yang terbaik menurut saya itu adalah Iya. coach yang menampar gitu loh. Iya, yang bagaimana? Apakah langsung ada menyayat ya, langsung kita langsung digampar oleh kenyataan bahwa kamu ini gini begitu Iya, loh. Kak apakah Abdul. ada quotes dari Kak Habib mungkin yang bisa ini- di-sharingkan ke teman-teman yang lainnya? Karena ini belum petang jadi saya belum bisa memberikan coach. Jadi Enggak masih belum apa-apa. bisa kan. Nanti kita tagih ya. Nanti Betul kita sekali. tagih di bagian akhir-akhir Ya, ini kita dari udah dulu. Habib Rizky. Nah, kita Habib Rizky quotes dari Habib Rizky ya. Betul sekali Kak. Ya, Abdul. kita lanjutkan lagi untuk menghemat waktu kan karena kita kan juga ada waktu. Ya, langsung saja Yang selanjutnya. Bab 4. Olahraga mindset seorang juara. Nah, di bab keempat ini mungkin saya nggak lempar, tapi saya akan Menjawab sendiri ya. Kita Iya, jangan dilempar terus ini, kasihan yang lain juga. Kita akan- jangan-jangan ini sebagai apa ini? Iya. Bisa bisa. Ya, kita Silakan, mungkin Kak. mungkin saya akan bahas sendiri ya. Ini empat ini. Mungkin bisa dibacakan lagi judulnya. Betul. Bab 4 Bab 4 ini ada olahraga mindset seorang juara itu seperti apa Kak Aldo? Menurut Kak Gelado sendiri mindset seorang juara itu Ini seperti apa? saya jawab dari pengertian saya sendiri dan juga dari buku. Mungkin kan memang hampir sama. Jadi saya jawab ya. Kebetulan ini Kak Habib saya juga dulu seorang olahragawan atlet juga. Jadi perlu mindset ini juga perlu kan? Kalau boleh tahu olahraganya dulu apa Kak Iya. Aldo ya? Saya dulu sepak bola. Oh, sepak bola. Wah. Betul. Nah. Temannya Saya- kenal Messi berarti ya Kak? Wah tuh. Messi. Messi itu teman saya waktu kecil. Oh, itu Messi. ya. Sekarang di Chelsea ya? Yo, kok Chelsea? Wah, ini nggak ngikutin. Enggak, ini. saya enggak ngikutin. Dalam perjuangan mungkin orang itu hanya mau lihat kita berhasil, kita juara. Enaknya saja Nah, gitu ya. Rumput orang tetangga itu- lebih hijau betul. biasanya Kak Aldo. Kan begitu biasanya. Betul sekali. Orang Tapi itu- tidak lihat tai-tainya di Betul. bawah. Betul. ya. Orang itu hanya lihat waktu kita sukses. Waktu ini contoh jika Habib nanti mungkin juara Amin. atau apa mungkin olimpiade matematika seperti zaman dulu SD pernah ya Habib ya. Amin. Iya, nah, ya, orang mau cuma lihat wah Habib juara seperti ini, tapi dia tidak mau lihat kerja keras dari Habib kan nggak tahu Kegagalannya tidak kegagalannya tahu, bagaimana jika sepak bola kita harus setiap hari berlatih panas-panas terik matahari kita berlatih kita yang lainnya mungkin teman-teman yang nanti bilang oh enak sih ini bisa sukses bisa juara tapi padahal nggak tahu jerih payah jatuh bangunnya. Betul sekali. Kak. Mungkin saya mau ambil contoh ini kalau di olahraga sepak bola itu ada Cristiano Ronaldo. Iya. Itu mungkin Saya pernah tahu baca kan? juga Nah, ada di sini juga Iya. disebutkan ada Cristiano Ronaldo itu sepak terjangnya bagaimana Betul. di dunia sepak bola karena dia memiliki bakat dari lahir itu bukan sebagai pesepak bola betul ternyata. sekali. Kalau Cristiano Ronaldo memang mungkin apalagi penggemar sepak bola ya kan pasti sudah tahu. Kalau Cristiano Ronaldo bukan yang memiliki bakat alamiah seperti Lionel Messi kan itu yang seimbang kan ya itu saingannya mungkin di media sosial banyak juga yang membanding-bandingkan membanding-bandingkan. Nah, kalau Messi sudah memiliki bakat alamiah tapi pun kalau sudah memiliki bakat alamiah memang sudah punya bakat tapi kalau nggak dikembangkan ya mati Percuma ya. percuma. Oh, kalau ada pepatah yang seperti pisau kalau sudah lama tidak dipakai ya akan tumbul itu. Iya, betul sekali. Nah, kalau gini saya tertarik, Cristiano Ronaldo itu tidak punya bakat dari lahir. Tapi dia berlatih. Bahkan sampai dia sudah jadi seorang juara. Ya, itu saya lihat ceritanya, dia sudah jadi seorang juara. Dia tetap ibarat latihan jam 7, dia jam 6 sudah datang dulu. Dia orang yang pertama kali datang saat latihan dan orang terakhir yang pulang saat latihan. Padahal dia sudah jadi juara dunia.
Bagaimana itu Kak Habib? Mungkin saya ini ada quotes-nya nih Kak Aldo Ya, ya. bagaimana ini ada quotes-nya? quotes mungkin kan ada beberapa mungkin pernah lihat juga teman-teman dan Kak Aldo dan Kak Leon ini yang quotes-nya itu seperti ini. Bunyinya itu seperti ini. Karena saya bodoh maka dari itu saya harus bekerja lebih keras dan gagal lebih banyak untuk sukses begitu kan ada seperti betul itu ya. sekali. Di Betul media sekali, sosial ya. apalagi TikTok itu kan Iya. juga Jadi kan kelemahan kita itu sebagai kelebihan. Betul. Apa yang dilihat orang mungkin contoh Habib kalau nggak bisa masak, wah Habib bodoh sekali nggak bisa masak ini. Iya. Tapi jangan kamu pikirkan terus kita jadi tekanan, jangan. overthinking. Nah, khususnya jangan untuk itu. anak muda, Tapi Gen kita Z. kita buat ini. Betul kan? Aku dibilang sama si Tono nggak bisa masak, aku akan buktikan. Saya bisa hari ini Saya bisa. masak. Saya akan masak rumah kamu gitu Iya. ya. Buktikan. Buktikan, harus iya. buktikan. Betul. Berarti Ini untuk menghemat waktu, kita lanjut ke bab dapat selanjutnya. saya simpulkan kalau Oh ya, simbol dulu. tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Nah, itu setuju sekali Kak Leon ya. Karena yang berusaha itu pasti akan membuahkan hasil. Iya, benar. Begitu. Iya, oke. Terus kita Lanjutkan lanjut hasil. ke bab 5 sekarang ya, Bab teman-teman. 5. Iya. Di bab 5 ini kita akan membahas tentang bisnis, tentang bagaimana mindset dan kepemimpinan seorang individu. Iya. Baik, ini kita lempar dulu ke Kak Geraldo, saya kasih kesempatan untuk Kak Aldo menjawab. Iya. Ini kalau saya jawab lagi ya ini ya, bisnis mindset dan kepemimpinan ini kan. Ini mindset ini sebetulnya hampir sama seperti tadi olahraga itu. Cuma ini kita di bidang bisnis. Intinya dari semuanya, mau kita di bidang olahraga, mau di bidang bisnis, mindset kita intinya seperti yang kita omongkan dari awal. Itu mindset itu sebetulnya nggak perlu yang itu intinya harus berkembang. Kita tidak boleh kan ada mindset yang tetap. Kan seperti di buku ini dijelaskan ada 2 mindset. Apa Kak Habib? Ada fixed mindset dan growth mindset. Ya. Ya. Bahasa coba mungkin di bahasa Mungkin Indonesia kita Indonesia kan bahasa Indonesianya itu fixed mindset adalah mindset tetap dan growth mindset adalah mindset bertumbuh. Jadi yang dapat kita ambil Kak Aldo dari pembelajaran di buku ini itu mindset bertumbuh atau mindset berkembang itu yang sangat baik untuk kita implementasikan di dalam kehidupan kita masing-masing karena dengan mindset bertumbuh itu kita tidak selalu menyalahkan diri kita sendiri dan kita tidak takut untuk gagal tadi itu. Jadi jika kita dihina ataupun kita mendapat nilai jelek di sekolah atau di mana itu kan kita mendapat jelek pasti kita juga ada rasa tertekan juga. Ada rasa tertekan juga ada rasa mungkin di yang lainnya mendapat nilai bagus kok saya tidak begitu kan kita langsung jadi minder atau overthinking. Nah, dengan mindset yang bertumbuh dan berkembang itu kita jadi bisa lebih rasional dan kita harus lebih semangat juga. Jadi dengan mindset berkembang kita bisa mungkin ini saya salah, ada yang di mana kurangnya saya di mana. Jadi kita perbaiki sendiri gitu. Jadi kita berlatih juga untuk mendapatkan nilai yang lebih baik di masa yang akan datang tentunya. Jadi tidak kita mendapat nilai jelek langsung kita putus asa, kita berhenti di situ tidak, tapi kita juga harus bangkit lagi untuk mempelajari di mana kesalahan yang telah saya perbuat begitu. Gitu Kak Aldo ya. Pokoknya intinya mungkin dari yang sampai kita ke bab berapa tadi Kak Habib? 5 ya. Bab 5 itu mindsetnya kita harus selalu berkembang, kita harus selalu maju. Kita jangan hanya berada di zona nyaman seperti itu ya Kak Habib ya. Mau di bidang apapun, sebab 4 disebutkan ada olahraga, ada contohnya ada Michael Jordan, ada Cristiano Ronaldo yang saya bicarakan. Di pebisnis pun juga, pebisnis mungkin Ada Bob Sadino yang dari nol dengan tidak punya modal apa-apa menjadi lebih itu. Iya, mungkin selain dari orang-orang terkenal yang disebutkan tadi, mungkin teman-teman di sana bisa lihat dari tetangganya, dari teman-teman dekatnya. Ada yang mungkin aslinya tidak pintar, tapi dia punya mindset untuk selalu berkembang. Jadi dia bisa membuktikan bahwa dia bisa berhasil. Tapi dia selalu belajar untuk bisa menciptakan hal-hal baru, bisa menjadi orang yang berguna. Ya, untuk selanjutnya Kak Habib mungkin. Ini mungkin ada Kak Leon ingin menambahkan beberapa kutipan atau satu kutipan dari buku ini yang mungkin bisa memotivasi kita juga dan para penonton teman-teman. Kalau menurut saya kutipan dari buku ini yang sangat menarik, yang lumayan menarik saya itu setiap hari kamu harus membuat dirimu sendiri menjadi orang yang sedikit lebih baik dengan membuat dirimu melaksanakan tugas untuk menjadi sedikit lebih baik setiap hari selama periode waktu tertentu. Kamu akan menjadi jauh lebih baik. Itu yang dapat saya kutip dari buku ini ya. Betul. Ada beberapa kutipan tapi yang menurut saya menarik yang itu ya. Betul. Jadi di poinnya itu buku ini
sedikit lebih baik di Reso itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Tidak sama sekali, tidak berkembang sama sekali daripada tetap. Setuju sekali Kak Leon itu. Paling tidak kita tidak perlu melampaui yang orang lain dulu. Paling tidak kita melampaui diri kita yang Betul kemarin. sekali. Ya, itu pasti korban Instagram atau TikTok ya. Quotes gitu ya Kak. Tidak, Aduh, ya, tapi ini. kita meskipun di TikTok, di Instagram kalau ada quotes-quotes selagi itu memang bermanfaat, kita ambil aja. betul Kita Kak. pun di ini juga pelajaran juga kita di TikTok, Instagram banyak juga yang Motivasi. sebetulnya motivasinya menyesatkan. Ada juga yang seperti itu. Tapi Kak. dibungkus dengan kalimat-kalimat yang bagus. Nah, kita harus pintar Yang manis-manis betul. Kak, ada ya. Kita harus Manis. mencerna itu. Jadi jangan semua kita telan mentah-mentah lah. Iya, betul. Kita harus tetap mencerna. Jangan memang dibungkus dengan kalimat manis terus kita langsung terpengaruh dan sebagainya padahal itu sebetulnya tidak baik. Tidak baik. Kita harus pokoknya intinya kalau itu buat kita berkembang kenapa tidak? Betul Kan Kak. gitu kan. Dan selanjutnya ini ada bab yang ke-6 Kak Aldo ya Iya. dan Kak Leon. Ini mungkin saya tanyakan ke Kak Aldo karena tentang hubungan percintaan. Jadi begitu Waduh, Kak Aldo ya. Jadi ada hubungan percintaan tentang mindset. Bagaimana tentang pendapat Kak Aldo tentang hubungan mindset dengan percintaan di Iya. kehidupan nyata begitu Oke, sebelum saya jawab teman-teman semuanya ya, Iya. saya izin mempromosikan teman saya di sini ya. Kebetulan ada teman saya siapa yang ini? masih jomblo. Nah, ini sih mungkin ada teman-teman, ada teman-teman yang ingin tertarik atau bagaimana kan ya. Ini ada teman saya yang masih jomblo ya Bib ya. Kak. Bukan jomblo tapi saya single kan. Oh ya, Iya, single. jadi Bisa follow IG-nya ya. bisa dikontak juga di WA-nya ini Iya, ya. atau di bawah. komen Komen, di iya. YouTube. Di YouTube ini di komen ya Kak gitu. Ini promosi. IG-nya apa? IG-nya apa? Mungkin biar kita santai kan. Bisa nanti kita cantumin juga di di YouTube juga ya Oh Kak iya, Aldo kita ya. cantumin di Ada namanya Habib RK di sini bisa ting nanti keluar. Ting, Terus iya. ada Sekalian saya ya, Gerald ting, Halos iya. dan ting ya, terus dengan Leonardo. Saya Leonardo Ting. Nanti keluar sendiri teman-teman. Nanti dicantumkan ya. Ya. Oke, saya sangat tertarik dengan di bagian persaingan. Nah, kan cowok dan cewek dalam hubungan. Wah, pasti ada persaingan Nah, itu ya tentang pasti ada mengejar persaingan. satu cewek ini kita pasti ada Yang cowok pun pasti mengincar. kan ingin terlihat lebih wah, aku sebagai cowok aku harus lebih dari cewekku. Cewek. Tapi cewek zaman sekarang kan juga pemikirannya menurutku ya, kalau menurutku itu semakin maju lah, dia semakin berkembang. Kalau perempuan sekarang semakin apa ya, terpacu. Mungkin karena mindsetnya memiliki mindset berkembang itu. Jadi perempuan ingin membuktikan bahwa saya tidak seperti yang orang lain pikirkan, tapi saya bisa lebih dari itu. Itu mindset yang sebetulnya bagus. Itu bagus. bagus kalau itu. Tapi Cuma dalam hubungan ada pro kontra ini ya, pasti betul, ada ini pro dan pasti ada kontra. pro kontra. Kalau kita semuanya sama-sama pakai ego kita, pakai si cowok pakai egonya, si cewek pakai egonya, pasti tidak akan ketemu. Karena tabrakan Pasti itu ya, akan Pak egois. intinya Iya. hasilnya di pertengkaran dan ininya putus Perpisahan, kalau masih pacaran ya, dan perpisahan itulah. Tapi kalau kita sebagai cowok, sebagai cewek itu kita harus bisa apa ya, istilahnya kita mengontrol ego. Mengontrol ego, kita harus bisa Mengalah pengertian, berarti ya, mengalah mengalah. satu sama lain. Kalau mengalah demi kebaikan, kenapa Kenapa tidak? tidak? Nah, Ya, kan pasti seperti itu begitu kan. ya, Nah, betul Kak Aldo ya. Betul sekali. Tapi juga saya juga agak kontra di wanita tadi yang iya, Kak Aldo. boleh sekali. Kita Kenapa kan bincang itu santai. mindset atau karena ikut standar TikTok begitu? Karena Nah. standar TikTok sekarang media sosial juga Betul. wah meluas Betul sekali. Habib. Jadi, Ini Kak Habib ini seperti yang saya bicarakan tadi. Kita boleh lihat di TikTok, boleh lihat di Instagram. Di situ banyak sekali kalimat-kalimat yang bagus, standar-standar yang bagus. Tapi kita juga harus memfilter. Jangan semua kita telan mentah-mentah. Nah, yang saya maksud tadi itu ceweknya. Jadi karena dia sebetulnya biasa saja, tidak tidak berkeinginan tinggi sekali gitu ya. Tapi mintanya cowoknya Nah, yang tinggi. karena kan ada yang itu kita speknya kayak Nabi itu yang ya, sulit. gitu, Nah, itu yang jadi di dalam hubungan kita harus Pasti lihat lah. Kita kalau bisa jangan kita kenalan besok langsung nikah, jangan lah. mungkin ya poin yang bisa kalau itu saya nanti Kak Habib ya. Nah, Iya, jangan. cocok ya Kak? Jangan kalau yang jelek-jelek jangan ke saya lah. Yang baik Ya, bercanda ya Kak Habib. ya. Jadi mungkin menurut saya Kak Aldo ya, mungkin poinnya itu bisa dengan apa saling menerima kelemahan ya. Ya, setuju Betul sekali. Kelemahan pasti kan semua orang pasti punya kelemahan. Iya, Tidak namanya ada kelebihan. manusia, Iya. betul. Jadi menurut saya cinta yang sangat sangat Waduh. sangat
terbaik itu adalah dapat menerima kekurangan setelah masing-masing pihak. Setuju, Mencintai kekurangan bukan mencintai kelebihan, karena kalau mencintai kelebihan semua orang pun juga Semua orang mencintai, bisa, ya. iya, oke. Tapi hanya beberapa orang saja yang bisa mencintai kekurangan dari seseorang tersebut. Iya, Seperti betul. Kak Adu ini dengan mantannya yang mana Kak Adu? Ini kan Ini yang saya masih dicintai. single juga ini. Iya, jomblo atau single? Wah, Kak? single kalau. Nanti kita bahas di podcast aja. Iya, Kak oke. Adu, ya. Ini kita lanjut di next podcast ya. Kalau Podcast. rame Betul ini sekali. kita akan lanjut. Kalau sepi ya kita tutup. Iya. Ya kan? Iya. Rame kita lanjut, kalau sepi kita tutup. Oke ya. Apa bab 7-nya bisa dibacakan? Orang tua, guru dan pelatih, dari mana datangnya mindset? Nah, itu bagaimana pertanyaan Kak yang saya akan tanyakan ke Kak Oke, Habib ini. saya jawab ya Kak Leon Iya. ya. Mungkin menurut saya itu kan mindset itu bisa dikatakan tidak tetap. Nah, maksudnya jika kita memiliki mindset yang buruk dari lahir, itu kan tidak selamanya akan begitu. Jadi seiring berjalannya waktu, kedewasaan pun bertambah. Nah, maturity tadi itu yang saya dapatkan dari buku ini, buku mindset ini, bahwa orang tua, guru itu juga mengajarkan pendidikan yang sangat penting. Dari kita lahir kan juga kita sudah dididik secara lisan maupun verbal ya, lisan verbal dan non verbal juga. Jadi banyak pembelajaran itu yang dapat kita serap dan dapat kita terapkan di masa yang akan datang. Tentunya mindset itu juga tidak tetap pun. Jadi mungkin karena ada mungkin tekanan-tekanan di kalangan masyarakat ketika sekolah SD, SMP, SMA itu kan jadi dapat merubah mindset seseorang menjadi lebih tertutup atau bagaimana, itu kan bisa juga seperti itu. Berarti lingkungan itu sangat mempengaruhi mindset Lingkungan, ya. betul Kak Leon, itu poinnya di lingkungan itu juga sangat berpengaruh. setuju sekali. Mungkin kita bisa langsung lanjut ke bab Lanjut 8 saja. ya, Kak Leon, 8. ya. Ini kita lanjut ke bab 8. Ini gantian saya lempar pertanyaan ke Kak Leon. Mengubah mindset dan sebuah lokakarya. Di situ ada hakikat perubahan, ada kuliah-kuliah mindset, terus ada orang-orang yang tak ingin berubah, mengubah mindset anak, mindset dan tekad. Nah, ini saya tertarik, mungkin di teman-teman juga pasti kan tertarik ini di ini ya. Di halaman 323 ini ada mengambil langkah awal sebuah lokakarya untuk Anda dan orang-orang yang tak ingin berubah. Bagaimana tanggapan Leon? Kalau menurut saya ini sulit sekali. Ini mungkin butuh waktu dan usaha yang lebih. Itu aja sih menurut saya. Betul, Kak Leon, ya. Iya, oke. Memang kalimatnya bagus sekali juga. Memang ini kita tadi lihat. Menjadi punchline atau menjadi orang itu tertarik untuk membeli buku dan membaca, Iya. jujur saja ya. Karena daripada saya bilang saya payah dalam hal ini, maka apa yang saya sebaiknya kita bisa mengatakan apa yang telah saya lewatkan dan apa yang saya salah. Iya, oke, bagaimana, Habib. Ini bagaimana. kita sudah sampai di penghujung, istilahnya penghujung buku ya. Penghujung. Ini kita sudah bahas semuanya. Kita bahas bab 1 sampai bab akhir, bab 8 ya. 8. Ini mungkin dari teman-teman pasti sudah tahu alasan kami mengambil buku ini, tapi agar lebih jelas kita akan tanyakan juga ke Kak Habib coba. Alasan dari kelompok kami kok kelompok kita lah kan, Kelompok karena kami. juga saya termasuk, Iya, jadi termasuk. pakai kami ya, Sri karena Mulet saya ini juga ya. termasuk ya. Ini Betul. mungkin teman-teman menanyakan alasannya itu kita mengambil buku ini kenapa Kak Habib? Karena mindset ini kan sebetulnya kan berhubungan sekali dengan kita berkehidupan dengan masyarakat di sekitar kita, itu kan juga mempengaruhi mindset itu seperti apa. Jadi menurut saya dan kelompok kita kan ya, menurut kami buku ini itu penting ya. Ya, setuju sekali. Penting ya, karena mengubah masa depan masa lah. depan. Jika mindset kita masih merugikan orang lain, merugikan diri kita sendiri terutama, itu kan juga sangat berakibat fatal di masa yang akan datang begitu. Setelah kita menjadi tidak dapat berwawasan yang luas, terus dapat berkembang dan menghadapi kegagalan itu tadi. Dengan Kak Lian tadi kan saya setuju dengan kata-katanya, daripada yang saya kalah dalam hal ini saya akan memperbaiki di mana, seperti itu kan membuat kita jadi terpacu dalam motivasi dan emosi juga ya Kak Leon ya. Menurut Kak Leon mungkin ada tambahan dari kesimpulan tadi? Kesimpulan saya seperti yang pada kutipan di buku, lebih baik kita mencoba bergerak sedikit pun tidak apa-apa daripada tidak bergerak sama sekali. Yang menampar Berkembang ke depan sedikit daripada tetap di zona nyaman. Meskipun sedikit saja tapi dapat berubah.
sedikit lama-lama menjadi bukit. Waduh, iya. betul, Kak. Setuju sekali ya Quotes ini. of the day dari Iya, oke. Leonardo William Sutrisno. Mungkin ini kita tagih lagi quotes dari Kak Habib untuk penutupan acara ini ya. Ya, sebelum kita Sebelum kasih kita quotes, tutup, mungkin kita juga merekomendasikan buku ini ya. iya kita kepada rekomendasikan penonton juga. buku Carol S. Dweck ini berjudul Mindset ini ya. Mindset, ya. Dan juga untuk teman-teman mungkin yang ingin bertanya lebih lanjut bisa langsung hubungi nanti Di kolom komentar Di kolom komentar bisa ada chat Instagram kami bertiga. Ini sekian bedah buku dari kami kali ini ya. Nanti kita lanjut kalau rame seperti yang kita bicarakan, kalau rame kita lanjut, kalau sepi kita tutup.